Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah, bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah pagi hari ini. Allah kembali kumpulkan kita dalam suasana sehat, kita diberi keamanan, diberi keimanan, dan satu lagi diberi oman. Mas tahu oman kan mas? Oman. Jadi diberi aman, diberi iman, dan diberi oman. Aman dan iman sudah mudah. Oman, nah ini mas yang masih umurnya berbelasan mungkin tidak paham. Kalau kita yang sudah berumur 50, 40 itu paham gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Oman itu apa? Gagang padi ya. Yang dulu ketika masanya belum ada sampo itu ibu-ibu biasa gagang padi itu dibakar, kemudian dijadikan sampo karena dia mengeluarkan busa. Insyaallah. Masih alami dulu kepada ibu, ya. Ya. Alhamdulillah ya, insyaallah. Dan Bapak dan Ibu rahimahullah, pagi hari ini kita juga bersyukur Allah memberi waktu kepada kita. Menurut Bapak dan Ibu, mati dengan tidur itu kakak beradik, saudara kembar, atau suami istri? Mati dengan tidur. Nah, mudah-mudahan nanti ayat yang kami sampaikan memberikan inspirasi bagi kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Surat Az-Zumar ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala itu memegang nyawa orang-orang yang sudah masanya mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga memegang nyawa orang ketika dia tidur. Sebab dari dua potongan ayat ini Bapak dan Ibu kemudian simpulkan, mati dengan tidur itu posisinya apa? Saudara kembar, kakak beradik, atau suami istri? Kalau suami istri juga bingung nanya siapa yang menikahkan. Jadi mati dan tidur adalah saudara kembar. Jadi nyawa seseorang itu dipegang oleh Allah pada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi ketika dia memang sudah masanya meninggal. Yang kedua adalah ketika dia tidur. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut. Maka kemudian Allah menahan
nyawa orang yang memang sudah masanya meninggal, dipegang dan ditahan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah kemudian arsala yursil kan artinya mengirimkan, mengutus. Wa yursilul ukhra yang tadi itu dipegang, ditahan nyawanya karena sudah masanya meninggal. Kemudian Allah mengembalikan nyawa yang lain. Nyawa siapa? Orang yang tidur. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya setelah bangun tidur kita doanya Allahumma barik lana alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, inspirasi yang Allah ingin sampaikan kepada kita lewatnya. Jadi sama-sama dipegang nyawanya. Orang yang sudah masanya meninggal, nyawanya tidak dikembalikan. Kalau yang tidur, nyawanya dikembalikan. Maka kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Makanya ketika ada sebagian orang yang ketika mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum, dengar atau tidak? Dengar ya? Dengar. Anggap saja dengar. Kalau mendengar, berarti nyawanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa yang tadinya dipegang dikembalikan, dimasukkan lagi. Nah, kemudian ada sebagian orang yang dia bersyukur diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebagian lagi yang memilih bukan tidur, mati lagi. Oke? Iya. Jadi hati-hati. Tanggung gitu ya. Alarm jam 2:30 bunyi, terus kita bilang tanggung. Kita sudah dihidupkan oleh Allah wa yursilul ukhra, tapi kita memilih mati lagi. Gitu. Karena tidur itu sudah benar kematian. Sekarang kalau dari pilih yang mana nih? Kalau sudah dibangunkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, memilih hidup atau mati lagi? Ya. Makanya tidur itu disebutkan di dalam surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan untuk kalian tidur itu sebagai istirahat, bukan pekerjaan. Apa hobinya Mas? Tidur. Itu sudah salah. Jadi Allah beritahu kita bahwa tidur itu adalah istirahat. Sebagaimana makan itu Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, makan itu cukup untuk menegakkan tulang sulbi, bukan pekerjaan. Maka bersyukur kepada itu. Nah, ini sudah istirahat, sekarang tinggal semangat saja, seperti yang maksud disampaikan. Apalagi kita berada dalam kondisi yang aman seperti ini. Satu sisi saudara-saudara kita di Palestina, nggak usah diceritakan. Saya itu kalau baca posting yang kira-kira bikin semangat kita lemah, Bapak dan Ibu, saya skip. Saya baca berita-berita yang mengembirakan kita. Nah, contohnya kemarin ada ternyata 4.000 pasukan Israel yang elit itu sudah dihabisi di hari pertama penyerangan. Dengan apa saudara? Yang gitu-gitu yang kita baca. Jangan-jangan punya kepala butuh gitu. Saudara
bukan tidak peduli, itu nanti melemahkan semangat kita. Bacanya yang memuaskan semangat kita, karena kemenangan Al-Aqsa kepastian, sebuah kepastian. Bapak dan Ibu rahimahullah, nah kita nyumbangnya dari sini seperti apa? Menyumbangnya apa hubungannya dengan merawat cinta kasih? Coba kayaknya jangan hubungannya kok saja. Ini lagi perang, Ustaz Junaid telah membahas merawat cinta dalam rumah tangga. Nyambung apa enggak ini kira-kira temanya? Karena begini, saya dulu pernah diskusi dengan seorang teman. Beliau itu semangat sekali dalam sebuah urusan besar gitu ya. Sampai kemudian saya senangnya cerita tema rumah tangga. Jadi kemudian beliau punya statement begini, jangan gitu-gitu urusan kecil, urusan rumah tangga itu urusan kecil, ini urusan yang besar, kita mesti peduli seperti ini. Bapak dan Ibu setuju dengan statement itu? Dikatakan bahwa urusan rumah tangga adalah urusan kecil. Artinya ya orang sahabatnya tidak kayak mandi. Saya sama sekali tidak setuju. Karena apa? Bahkan kurikulum tentang berkeluarga itu sudah disiapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 70. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini Bapak dan Ibu biar nyambung temanya. Kita ambil potongan yang terakhir, waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah bukan doa yang kaleng-kaleng. Waj'alna lil muttaqina imama. Terjemahnya apa? Ayo terjemahnya apa? Dan jadikanlah kami, kalau sesuai kita terjemahan sesuai. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau terjemahnya seperti itu, mestinya kalimatnya bukan waj'alna lil muttaqina imama, tapi waj'alna imaman lil muttaqin. Mestinya begitu. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, kan gitu terjemahnya. Tapi kalimat sebenarnya adalah waj'alna lil muttaqina imam. Imamannya ditaruh di akhir. Bapak dan Ibu rahimahullah, Al-Quran itu penuh mukjizat dari banyak sisi. Dari urutan surah, ya, dari susunan kata, dari urutan kata juga mukjizat. Kenapa Allah tidak berfirman waj'alna imaman lil muttaqin, tapi waj'alna lil muttaqina imam? Lihat, karena nantinya ada hubungannya dengan manusia. Ya Allah, jadikanlah kami, mestinya terjemahnya bagi orang-orang yang bertakwa itu imaman. Karena apa? Dari pasangan, ya, Rabbana hab lana min azwajina, kita minta diadukuri oleh Allah pasangan, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan. Yang pasangan dan anak keturunan ini menjadi qurrata a'yun. Coba Bapak dan Ibu, apa nama gabungan dari keluarga yang qurrata a'yun ini? Namanya apa? Ada keluarganya saya, ada keluarganya Pak Supri, ada keluarganya Ustaz Sakroni. Itu namanya apa kalau digabung jadi satu? Satuan warga terkecil di Indonesia, Pak. Itu yang sekarang sedang saya jabat, dan konon jabatannya sampai mati. Saya pernah lewat ibu-ibu pada kumpul, Ustaz panjang umur ya, RT sampai mati. Dan tidak main-main Bapak dan Ibu. RT itu kepala daerah tingkat 6 loh, kepala daerah loh. Ketua RW itu tidak punya wilayah, walaupun secara hierarki lebih tinggi. Jadi yang mantap itu malah ketua. Ketua RW itu punya wilayah, punya orang, bisa diuruh loh. Dan nggak main
itu sekarang ada yang rektor UIN kemarin, Kiai Haji Profesor Dr. Mirvan itu warga RT saya. Perwira polisinya juga ada, padahal cuma 23 kata. Coba kepada itu tadi keluarga-keluarga yang Qurrata A'yun berada dalam satu lingkungan, menjadi al-muttaqin, gabungan dari orang-orang yang bertakwa. Saya dulu pernah memberikan amsal kepada bapak dan ibu. Misalnya di Masjid Utsman bin Affan ini, semua jamaahnya itu hafidz 30 juz. Amin. Nah, amin sih dong. Iya. Aminnya sing agak jejak gitu loh. Jangan kalah sama orang akad nikah. Kan kalau akad nikah kan, kalau akad nikah itu kan gini kan nggak boleh jejak kan? Iya. Mau lagi sana. Apa sih? Tapi urusannya cuma di belakang gitu ya. Itu kalau seluruh jamaah Masjid Utsman bin Affan itu hampir 30 juz, kira-kira kalau ada tamu yang dia cuma hafal juz amma, berani imam bisa? Masalahnya hafal juz amma bisa mengulang. Kan gitu. Ini saya begitu. Mestinya kan urusan Quran ini, urusan bahasa Quran, lancar hafal itu sudah selesai di masa-masa sini. 7, 10, 15 itu sudah selesai urusan Quran. Karena kurikulumnya itu yang pertama adalah di surat An-Jum ayat 2, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati." Urutan pertama itu baca ayat, bergaul dengan Quran. Setelah itu baru yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, dari keluarga-keluarga yang Qurrata A'yun ini nanti sudah otomatis akan muncul pemimpin yang bertakwa. Keluarga, RT, RW, terus ya kan? Nanti otomatis nggak mungkin kalau jamaah Masjid Utsman bin Affan hafid 30 juz, imamnya kok singgung apal tripul, apalagi 2 kul gitu ya. Ya kan? Lah, masyarakat kita dari rahimahullah kalau sudah menjadi masyarakat yang al-muttaqin, otomatis nanti pemimpinnya itu adalah orang yang bertakwa. Makanya kenapa kemudian Al-Quds jatuh hari ini? Nah, ini yang menjadi evaluasi bagi kita semua. Sesungguhnya tidaklah Al-Quds jatuh dari pangkuan kaum muslimin kecuali keimanan kaum muslimin sedang berada pada titik yang paling rendah. Mengaku atau tidak benar, silakan. Tapi teorinya seperti itu. Dan mari kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita di sana yang dengan segala hiruk-pikuk mempertahankan tanah air. Apa hubungannya dengan merawat cinta? Ayo kita membuat keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis sehingga nanti bersama-sama berjuang. Karena keluarga yang diharapkan salah satunya yang menjadi keluarga-keluarga yang al-muttaqin itu disebutkan di surat Al-Baqarah dan 3 ayat secara berurutan. Ayatnya yang mana Ustaz? Itu ayatnya bahasnya lagi bahas tolak. Dan kata salah seorang teman saya yang hafid ketika saya tanya, ayat-ayat di surat Al-Baqarah itu yang susah dihafal yang mana? Beliau jawab, ayat-ayat tentang tolak. Kata-katanya bukan. Ya Pak, ada Al-Quran itu mudah dihafal,
Tapi ada juga yang agak tidak mudah dihafalkan. Belum ya. Jadi di sana keluarga yang ideal itu, keluarga yang boleh dilanjutkan itu syaratnya selesai dengan satu kalimat. Apa? Liyukima hududallah. Keluarga yang boleh dilanjutkan keberlangsungannya itu adalah keluarga-keluarga yang liyukima hududallah. Kedua, dua ini siapa? Suami dan istri. Liyukima, kan itu ada domir yang menunjukkan dua orang. Kedua orang itu bisa menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga. Bukankah Bapak dan Ibu rahimahumullah, saudara-saudara kita di Palestina itu sedang berusaha menegakkan hukum Allah? Coba kenapa mereka diperangi? Bapak dan Ibu baca surat Al-Buruj, wa ma minhum illa ayyuminu billahil aziz. Itu sebabnya mereka diperangi. Sebabnya karena apa? Iman. Jadi siap-siap saja kepada ibu kalau keluarga kita menjadi keluarga yang beriman, full penuh cinta. Kira-kira ada yang memerangi atau tidak? Ada. Dan Bapak dan Ibu rahimahullah, kita sudah sampaikan di pertemuan yang kemarin ini. Karena kita sedang merawat cinta, ya, merawat cinta. Ungkapan cinta, ungkapan kasih pada masing-masing orang itu ternyata berbeda-beda. Dulu kami sampaikan teori yang sederhana ini, yang sederhana. Biasanya saya tanyakan, dan saya tanyakan lagi Bapak dan Ibu, kapan terakhir para bapak mengucapkan aku sayang padamu kepada istri? Ibu-ibu, kapan terakhir mengucapkan aku sayang padamu kepada suami? Tadi malam. Jadi gini. Coba kira-kira ibu-ibu sama Masjid Usman bin Affan itu kalau suaminya syahid, kira-kira kalau suaminya syahid itu kayak tayangan di video itu kan. Jadi istrinya itu malah alhamdulillah, Allah Akbar, suamiku laku gitu. Kayak gitu apa gimana? Ya Allah, suamiku meninggal, terus besok siapa yang ngasih nafkah gitu. Kira-kira yang mana dulu? Ya, yang pertama. Yang pertama. Itu asik kan? Karena memang paradigma kita berumah tangga itu beda mestinya. Beda. Nggak kayak di sinetron gitu kan. Sinetron itu kan pagi berangkat, terus sore pulang, sudah berkopi gitu kan. Sinetron banget kan. Malah ada sebagian jamaah sing matur aku banget kan. Aku banget gitu. Nah, Bapak dan Ibu rahimahullah, ungkapan kasih, ya, bahasa kasih itu setelah dirangkum dengan berbagai karakter manusia itu hanya ada 5. Hanya ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah pujian. Pujian. Dan Masya Allah, Bapak dan Ibu rahimahullah, ini secara tersirat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat yang minimal sehari semalam 17 kali kita baca. Surat Al-Fatihah. Kalimat yang mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kok bisa ke situ Ustaz? Oke, saya tekankan sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pernyataan apa Pak? Pernyataan apa? Pujian. Betul? Pujian. Pertanyaannya tadi pernyataan, sekarang pertanyaan. Allah butuh dipuji atau tidak? Siapa yang mengatakan Allah butuh dipuji? Iya. Allah butuh dipuji atau tidak Bapak dan Ibu?
Jenengan butuh dipuji nggak? Ibu-ibu butuh dipuji nggak? Sudah masak gitu ya, dengan resep, nanya lagi resepnya. Bumbunya juga bumbu spesial banget ya. Begitu dimakan, wajah suaminya rata, ngandel pun. Padahal kepengennya dipuji. Tapi kalau Allah butuh dipuji atau tidak? Allah itu nggak butuh pujian. Di dalam hadis diceritakan kepada kita Allah, seandainya seluruh manusia itu beriman kepada Allah, memuji Allah, tidak akan menambah sedikit pun keagungan Allah. Seandainya seluruh manusia kafir, musyrik semua, tidak akan mengurangi keagungan Allah. Gak butuh pujian Allah. Kok pertanyaannya ada gitu, Ustaz? Sebentar, nanti panjenengan tahu apa pelajaran yang Allah ingin sampaikan di balik kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan kedua, ketika kita hambanya, hamba Allah, mau memuji Allah, Allah tahu atau tidak? Allah itu alim, maha tahunya Allah itu tahu yang sudah, yang sedang, dan yang akan datang, sempurna. Maha tahunya itu, maha tahu itu sempurna. Kalau kita kan tahu apa sok tahu, apa sok tahu. Maka pertanyaan berikutnya kepada Allah, sebetulnya Allah sudah tahu nih siapa yang memuji Allah, siapa yang tidak. Kan tahu gitu, kapan, di mana. Tapi kenapa kita kaum muslimin disuruh memuji Allah setiap hari minimal 17 kali dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Apa rahasianya? Kepada itu tadi kembali kepada kalimat aku sayang padamu dulu. Jadi ketika kita itu punya rasa kepada seseorang, tapi yang halal, awas catat itu garis tebal. Nanti gagal paham yang halalnya jelek, saya ketanggul. Kata Ustaz jelek itu kajiannya di Masjid Usman bin Affan. Kalau punya rasa, karena apa? Di dalam ayat ini tersirat bahwa tadi walaupun Allah tidak butuh pujian dan Allah tahu hambanya yang akan memujinya, tapi Allah menyuruh kita mengungkapkan pujian itu dalam bahasa verbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya bahasa verbal gimana Ustaz? Coba posisi Al-Fatihah itu dalam sholat sebagai apa? Sebagai rukun yang kalau tidak dilaksanakan sholat kita tidak sah. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca Al-Fatihahnya itu bentuk-bentuk sah atau tidak? Itu loh. Makanya nanti jadi ikhtilaf ya. Makmum ketika sholat jahar itu setelah imam baca surat Al-Fatihah, dia masih punya kewajiban baca surat Al-Fatihah atau tidak? Karena surat Al-Fatihah itu dibaca menjadi kewajiban dan bukan cuma umat-umat tidak terdengar suaranya. Nah, kalau sedikit bukan komen saya nih. Tapi yang kita ingin ambil dari itu, Allah menyuruh kita mengungkapkan pujian itu dalam ungkapan verbal nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kepada Rasulullah, perintah tersiratnya adalah ketika kita punya rasa terhadap yang halal, maksudnya ungkapkan itu dalam bahasa verbal. Aku sayang padamu. Kapan terakhir Pak? Kapan terakhir pun? Sehari 17 kali loh. Allah menyuruh kita memuji dirinya. Yang Allah itu gak butuh pujian loh. Berapa kali dalam
sehari kita memuji pasangan kita atau membuli Mas sama Bunda seringnya memuji apa membuli Mas? Dua-duanya. Ini mewakili bapak-bapak ya. Iya kan? Karena pujian itu akan menumbuhkan hormon kebahagiaan. Yang itu nanti para Bunda jadi awet muda gitu. Ya belum. Ya makanya kalau ada wajah istri bersungut, kemudian kelihatan lebih tua dari usia yang sebenarnya, kayaknya suaminya jarang memuji deh. Apa jadi cari salahnya? Coba bapak-bapak, siapa makhluk di dunia ini yang paling sering kita salahkan? Jawab yang jujur. Siapa? Nggak berani jawab soalnya orangnya dari belakang. Tobatin, tobatin. Padahal mestinya istri itu adalah orang yang paling kita sayang, paling kita hormati. Yang pertama adalah pujian. Masya Allah. Jadi belajarlah untuk memuji seperti apapun pelayanan yang diberikan kepada kita. Yuk kita berjanji bersama-sama, walaupun biasanya janji kita itu untuk kita langgar. Iya, kok setengah kita ya isinya pujian, dok. Begitu pada lurus kemudian pada lurus sanggup mancing. Ya nggak apa-apa, kan belajar. Yang kedua, kepada itu rahimahullah, bahasa kasih itu berbentuk waktu. Jadi ada ternyata ungkapannya itu dalam bentuk waktu. Sampai ada cerita kan, seorang anak yang dia mau pinjam uang kepada bapaknya. Pinjam uang, bapaknya orang kaya, udah dicapai uang satu si anak ini. Bapaknya heran, papa, aku mau pinjam uang. Ceritanya agak nggak urut. Anaknya nanya sama bapaknya, papa, papa itu kalau 1 jam dibayar berapa? Ayo, bapak-bapak misalnya 1 jam waktunya dibayar berapa? Bingung ya Pak? Bingung ya? Makanya gini, coba inspirasi dari sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat apa? Qobliyah subuh. Apa sabda Rasul? Raka'ataini fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak-bapak, ada yang waktunya 1 jam dihargai 100 ribu, berarti 1 hari 1 malam nilainya 2.400.000. Betul? Ya. Ini Pak, Bu, ada pekerjaan yang cuma 2 rakaat bayarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gitu loh. Kita itu berpikirnya gitu Pak. Jadi jangan ketika Allahu Akbar sholat 2 rakaat sebelum subuh, detik demi detik itu bayarannya berapa kira-kira? Baru tahu ya, Allahnya kita itu begitu murah. Jangan pernah ya. Ada yang BP7 berangkat pagi-pagi pulang petang-petang penghasilan pas-pasan. Makanya si anak ini bertanya kepada Bang, itu 1 jam dibayar berapa? Kemudian si Abang pun menyebut sebuah nominal. Iya, Bapak dibayar sekian. Terus berikutnya si anak ini, Haji, kalau gitu Dede mau pinjam uang sama Bapak. Kan kaget, mau pinjam uang, padahal biasa dikasih uang satu. Usutnya usut, ternyata jumlah uang anak ini kurang dari bayaran bapaknya selama
Terus dia pinjam uang buat apa? Karena misalnya 100.000 gitu kan? Dia punya uang 80.000. Jadi dia pinjam uang ke bapaknya 20.000 biar genap 100. Nah, uangnya buat apa? Buat membeli waktunya papa. Kenapa? Bapaknya itu pagi berangkat, sore pulang. Berangkatnya sebelum anaknya bangun, pulangnya setelah anaknya tidur. Jadi anaknya nggak pernah dikasih waktu. Sampai si anak punya inisiatif, jamnya anakku sejam dibayar pira. Dia ingin membeli waktu ayahnya 1 jam saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itu tidak dalam urusan waktu. Betapa berharganya komunikasi waktu di dalam keluarga. Dan itu unsur untuk merawat cinta. Yang ketiga ini, yang mana gimana? Bahasa kasih yang ketiga, sentuhan fisik. Awas, sentuhan fisik ini kita jangan mikir meres. Nah, sentuhan fisik terus ujung-ujungnya ke sana. Apa yang harus begitu? Sebagaimana ketika kita mendefinisikan kata cinta, coba mamas-mamas cinta itu apa, Mas? Kalau dengan kata cinta itu biasanya yang terbayang sepasang muda-mudi, yang boncengan, yang gandengan jentik, gitu ya. Gandengan apa? Gandengan jentik kan? Sesempit itu kan arti cinta juga. Ya kan? Coba kalau kita baca firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu kata hub di situ, cinta di situ, apa artinya yang tadi? Aku enggak. Bagaimana saya bisa mengatakan saya mencintai jamaah masjid Usman bin Affan, urusannya sentuhan fisik? Kan gitu. Kadang-kadang kita sudah disebutkan maknanya pada sebuah kata-kata yang maknanya sangat luas. Karena apa? Kita korban produk ajaib. Kakak nonton sinetron, cinta dia apa? Insyaallah benar. Jadi sentuhan fisik ini Bapak dan Ibu bisa berbentuk. Bapak-bapak dan ibu suka nggak ketika ngobrol dengan pasangan kemudian ditepuk gitu? Ditepuk loh. Ada belum yang gitu pun? Apa senang mencongkor ke depan panggung-panggungan gitu, sama di sisi kerja gitu? Iya, alhamdulillah. Itu sentuhan fisik itu begitu. Jadi ada bahasa kasih yang diungkapkan lewat sentuhan fisik. Berikutnya adalah pelayanan. Pelayanan. Ada di antara kita yang suka dilayani. Apa semuanya suka dilayani? Bapak-bapak suka dilayani atau melayani? Makanya ada hari ibu kan? Ada hari ibu. Ada hari ibu. Tidak ada hari Bapak. Kenapa? Coba. Pas hari ibu itu bapak-bapak ngapain? Mas, pas hari ibu, mas-mas ngapain juga? Hah? Coba hari ibu itu jenengan janjikan sehari itu istri, mas-mas itu jadikan ratu gitu. Pokoknya duduk diam dilayani. Setiap hari, masya Allah. Mungkin karena pekerjaan rumah tangga, pekerjaan para istri itu pekerjaan yang hampir-hampir tidak ada bekasnya. Coba, apa bekasnya nyuci piring? Ada nggak? Apa bekasnya gosok baju? Nyuci baju? Bekasnya ada nggak? Kan? Ya, makanya ada seorang suami yang ditanya, dia sukses menata rumah tangganya, tapi ada
jawaban ketika dia ditanya oleh seseorang, Pak, jenengan itu bisa begitu luar biasa, Masya Allah, semuanya terurus. Terus dia jawab begini, ini semua karena istri saya tidak bekerja. Jadi istrinya itu ibu rumah tangga ansih, bukan orang kantoran. Bapak-bapak, jenengan setuju tidak dengan jawaban itu? Seluruh urusan beres ketika ditanya, ini karena istri saya tidak bekerja. Maksudnya di rumah. Jadi apa sih nama pekerjaan rumah? Sing nyapu, ngepel, cuci baju, masak, itu pekerjaan bukan kepada ibu. Ketika suami itu jawab, karena istri saya tidak bekerja, itu namanya apa itu pekerjaan-pekerjaan itu tadi? Pekerjaan bukan? Wah, ini ya jawabannya. Coba kalau istrinya betul-betul tidak bekerja, diam aja itu. Tidak mengadakan pertanyaan, coba apa yang terjadi? Baru pulang, Bun, kopi. Enggak, kenapa? Aku kan tidak bekerja. Bun, kenapa lantai kotor? Aku kan tidak bekerja. Kalau kata siapa? Belakang papa sendiri yang bilang. Sukses katanya karena istrinya tidak bekerja. Ayo bekerja. Luar biasa loh. Para istri itu melayani suaminya. Tapi ternyata ini hanya satu dari 5 bahasa kasih. Dan bahasa kasih yang terakhir adalah hadiah. Oh, siapa yang suka dikasih hadiah? Ya. Kalau berpikir hadiah itu kepada ibu, jangan sempit juga. Hadiah itu mesti yang mahal gitu. Hadiah itu kadang-kadang sesuatu yang remeh sekali. Coba kalau biasanya tidak dikecup keningnya, kemudian dia dikecup keningnya, itu hadiah bukan? Modus. Ini kan gabungan, Pak. Gabungan antara yang ketiga, keempat, dan kelima. Sentuhan fisik, pelayanan, dan hadiah. Nah, biasa sekali berbawa hadiah keturunan bapak ya. Mempraktekkan senyum itu sedekah gitu ya. Hadiah senyumnya. Nah, Bapak dari Rahimahullah, masing-masing orang itu bahasa kasihnya berbeda-beda. Nah, nanti kita belajar sedikit demi sedikit. Apa sih bahasa kasih pasangan kita, anak-anak kita, sehingga nanti cinta itu senantiasa berkembang di dalam rumah tangga kita kepada ibu. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum bahasa kasih yang disukai oleh anggota keluarga jenengan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Karena nanti ketika tidak paham, ada peristiwa-peristiwa yang blunder. Blunder gimana sih? Dia menganggap bahwa dirinya sudah maksimal dalam mencintai pasangannya, tapi ternyata belum. Saya kasih contoh satu nih. Saya kasih contoh satu. Berarti 523. Ada seorang istri yang senantiasa melayani suaminya, full, semuanya disiapin. Dan sang istri itu paling suka kalau suaminya pakai baju rapi. Jadi tiap hari seperti itu disiapkan bajunya, disiapkan sepatunya, dan lain-lain. Dia berangkat ke kantor dalam kondisi sangat rapi. Tapi lihat, ketika suaminya udah dandan begitu, bapak-bapak kalau sudah dandan ganteng, suka nggak kalau dipuji sama istri? Apa biasa saya? Apa saya kepengen kantor apa tuh? Nah, jadi sang suami ini bapak itu berangkatlah ke kantor dia. Sampai di kantor ketemu sama sekretaris. Sang sekretaris ini kan ceritanya pagi hari itu yang dipakai itu baju baru,
Yang belikan istri, digosokin sama istri. Tapi setelah dipakai rapi, yang namanya istri, lihat baju baru yang dia belikan sendiri, digosok sendiri, dipakai sama suaminya sendiri. Kira-kira ada kesan gimana gitu apa enggak? Biasa saja. Sang suami berangkat ke kantor, sampai di kantor, masuk kantor, sang sekretaris langsung, ya Allah Bapak, hendak banget, gajinya baru ya Pak. Sesuatu yang dia harapkan di rumah tidak terjadi, tapi dia dapatkan di kantor. Nah untuk kita, itu Bapak, bahayanya kayak gitu, karena tidak paham bahasa kasih. Oke, mulai kan? Ini mulai cemas atau mulai gimana? Nah, kisah yang kedua, ini sebaliknya. Sang suami yang menganggap bahwa kalau dia memenuhi apa yang diinginkan istrinya itu sebagai ungkapan cinta. Satu ketika istrinya itu minta karena merasa badannya tidak fit gitu, dia ingin senam di sanggar senam. Oke, dilepas, istrinya diizinkan. Sampai di sana, di sanggar senam. Ini cerita orang umum ya Pak ya, cerita orang umum ya. Tapi kita ambil pelajarannya. Sampai di sana dia mengikuti latihan. Gerakan-gerakan itu kan ada aturannya ya. Ada aturannya. Instrukturnya mengatakan kurang gini bu. Sampai setelah sekian lama, kalau orang rajin senam kira-kira apa yang berubah? Badannya Mas, badannya tambah gimana gitu ya. Dan terus itu dikomentari sama instrukturnya, hilang itu Pak istrinya Pak, hilang tau, hilang, nggak balik lagi ke rumah karena dia diizinkan lagi senang. Coba kita belajar pelan-pelan mencari apa bahasa kasih dari pasangan kita, anak-anak kita. Jadi nanti rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang hangat. Rumah tangga yang hangat. Coba dari itu tiap hari ngobrol nggak sama pasangan? Ngobrolnya gimana? Ngobrolin apa? Politik. Indonesia maju ya. Ya kan gitu. Terakhir, Allah, ketika kita akan menjadi penghuni surga, itu aslinya sudah ada indikasinya di dunia. Dan indikasi yang paling mudah dikenali adalah kondisi keluarga. Kondisi keluarga. Jadi kalau bapak dan ibu keluarganya berasa seperti di surga, itu sudah JP itu. Tapi kalau sebaliknya, indikasinya gimana saudara? Kan ada slogan rumahku surga. Surga itu kan tempat yang nyaman untuk ditempati. Anggota keluarganya betah semua di rumah. Mari kita evaluasi rumah kita. Apakah anggota keluarga kita itu betah di rumah atau tidak? Betah di rumah atau betah pun? Bapaknya, anaknya. Kita, para suami, bapak-bapak, menjadi sosok yang hadirnya selalu dinantikan. Abi pulang gitu. Bunda pulang gitu. Yang di rumah senang, bukan ditambahin awas. Awas, Abi pulang. Jadi beda Pak. Abi pulang, Bunda pulang dengan awas, Abi pulang. Ini kan rasanya gampang ini maksudnya. Kalau anak-anak kita masih awas, Abi pulang, kita menjadi sosok yang ditakuti. Tapi ada juga yang menikmati seperti itu ternyata.
menjadi sosok yang ditakuti di rumah gitu. Padahal berbahaya. Mestinya bapak-bapak itu menjadi singa di luar rumah dan di luar menjadi ngam. Menjadi sosok yang lembut, penyantun di rumah. Boleh beliau keluar menjadi singa ditakuti gitu ya, disukai di luar rumah, tapi di dalam rumah menjadi sosok yang penyayang. Bukan sebaliknya. Di luar rumah jadi kucing, di dalam rumah jadi singa. Aku berikan astagfirullah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa jadi manfaatnya yang kami sampaikan sederhana, tapi mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semua gitu. Karena surga yang akan kita nikmati kelak di akhirat bernama dari surga di dalam rumah tangga kita. Aku berikan astagfirullah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Dan apakah saya ini harus yang masih punya martabat? Jadi lima anak yang satu berbuat salah. Kalau aku bisa sedang berdua yang paling beri yang satu tidak melakukan apa ayat yang mungkin tadi tepat sifatnya dalam karya masuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini boleh ngomong ajil, bukan anak ajil. Ajil itu kan punya definisi. Jadi kalau kata dalam bahasa Arab itu lebih mudah dimaknai. Kata dalam bahasa Arab termasuk kata ajil. Namanya ajil apa? Dolim. Nah, jadi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau punya anak lima, anak sama apa beda? Kira-kira sama-sama anak gitu ya, tapi umurnya beda, karakternya beda. Kira-kira kalau dengan punya uang 500.000, anak 5 dibagi di semua 100-an, apa beda-beda? 100-an ajil atau beda-beda? Anak ajil yang sama rasa itu ajil versinya komunis ya, kekayaan. Kalau kita ajil itu proporsional. Jadi yang kuliah, yang masih PAUD ya, pembagian uang berbeda. Gitu Pak, jawabannya. Jadi masalah bertapa atau tidak, nanti kan urusannya dengan ilmu. Tadi yang saya tahu dari karena salah kan? Makanya kalau sudah dalam kasus seperti ini sebaiknya ada komunikasi. Jadi nanti tidak salah paham. Kamu tidak diberi karena seperti ini kan? Ada komunikasi dulu. Jadi nanti dia tidak mengetahui hal yang sama. Yang 4 itu diberi oleh bapaknya, yang satu ngambil sendiri kan, tapi ngaku gitu. Nah sebagai punishment-nya maka dia tidak diberi. Allahumma sholli. Cukup. Alhamdulillah. Setelah Allah khair Ustaz Yahya sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita ini. Sama tidak tidur siang sama tidur malam berdoanya. Tidurnya
tidur. Bangun tidur. Doa bangun tidur. Bukan doa mau tidur ya. Bukannya. Sama apa tidak Pak? Sama apa tidak? Jadi kalau memahami dari ayat ini, kalimat tidur itu seperti kematian, doanya sama. Iya, kan kita bersyukur memuji Allah, nyawa kita dikembalikan setelah Allah pegang. Allah